Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di pembelajaran komputer dan jaringan dasar di kelas 10. Dan sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita dalam melakukan daring pada pagi hari ini. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi komputer dan hasil pengamatan perkembangan terhadap teknologi komputer. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai lebih dalam tentang ini, Bapak sarankan untuk segera mengisi absen yang ada di Telegram dan semua apa-apa yang sekarang ini kita harus kirim dari Telegram ya, mulai dari soal dan juga untuk bertanya. Dan apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan langsung di grup atau chat pribadi karena kita sedang melakukan daring, jadi tidak masalah apabila kalian ingin banyak bertanya. Sebentar. Baiklah, mari kita mulai, yaitu perkembangan teknologi dan komputer, hasil pengamatan perkembangan terhadap teknologi komputer. Dan ini adalah materi dari KJD ya, komputer dan jaringan dasar kelas 10. Baiklah, lanjut. Jadi sebelum kita mengenal tentang komputer itu, tentang komponen-komponen komputer pada saat ini, kita harus mengerti tentang sejarahnya ya. Jadi kalau istilah orang itu, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tahu sejarah tentang bangsa tersebut ya. Jadi kalau bangsa tersebut masyarakatnya tidak tahu tentang sejarahnya, itu sama aja nol ya, nihil ya. Nah, begitu pula kalau kita ingin mempelajari tentang komputer. Jadi kita harus tahu tentang sejarahnya. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan komputer dari generasi pertama sampai generasi yang sekarang ya. Jadi generasi pertama tuh, komputer generasi pertama itu ada pada tahun 1940 sampai 1956 ya. Selama periode ini generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit dan untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Jadi generasi pertama ini bisa kalian cerna sendiri dari sini aja, mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Berarti sangat besar sekali ya dari komputer generasi pertama ini. Nah, kalau kalian tahu ya, ingin tahu seperti apa generasi pertama itu komputernya itu adalah, nah ini ya, besar sekali ya, seperti tabung, bukan tabung, ini cukup untuk satu rumah untuk hanya sebuah komputer ya. Jadi komputer generasi pertama itu Univac ENIAC namanya ya, adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Untuk lebih jelasnya kita searching saja di Google, komputer generasi pertama kak, terus klik di image. Dan nah, inilah generasi pertama komputer ya. Bayangkan sekarang komputer ini ya, yang sekarang, yang dulu itu besar seperti ini, sekarang ada di kamar kalian, di rumah kalian, bahkan sekarang bisa kalian bawa kemana-mana ya. Nih lihat ya, begitu rumit dan sangat begitu pusing melihatnya ya. Jadi ya, beruntunglah kalian yang hidup di zaman sekarang ya. Oke, lanjut kita ke generasi kedua. Nah, komputer generasi kedua ini ada pada tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil dengan bentuk minimalis dari transistor. Komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran.
Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Nah, jadi sangat berubah sekali ya dari generasi pertama sama generasi kedua. Itu di generasi kedua ini kita bisa lihat itu tabung itu bukan lagi menggunakan tabung vakum tapi menggunakan transistor ya. Jadi seperti itu, dan juga lebih irit energi dan juga lebih kecil ya. Nah, untuk kalian tahu seperti apa, nah ini ya. Ini adalah komputer generasi kedua. Nah, ini adalah contoh dari komputer generasi kedua. Ini IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas Mark III adalah contoh generasi komputer kedua. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini untuk lebih jelasnya lagi kita ubah lagi di sini kedua. Kita lihat generasi kedua. Nah, inilah komputer generasi kedua, masih besar ya, cuman dulu itu dianggap kecil ya. Ini adalah komputer generasi kedua. Memang dari bentuknya ya, dengan yang tadi itu lebih simpel yang ini ya. Tuh lihat ya, nih, tapi tetap saja ini besar ya. Kalau sekarang kita lihatnya itu besar, tapi zaman dulu tuh mungkin orang melihatnya itu ini sudah kecil ya. Baiklah, nah kita lanjut lagi ke generasi ke berapa? 3 ya. Nah, jadi komputer ini generasi ketiga itu ada pada tahun 1964 sampai 1971 ya. Kalau tadi itu 19 salah tanggal tahun ya. Salah tanggal tahun itu yang generasi ketiga mana tadi sih? Generasi ketiga. Salah nih. Mana tadi Bapak dapatnya dari sini soalnya tadi. Nah, 19 sampai 70 ya. Sama yang di dua tadi berapa berarti yang di dua tadi? Oh, sama ya. Berarti masih benar, ini benar berarti tahun yang sama. Dan juga berarti di tahun yang periode bersamaan itu generasi kedua itu masih dikembangkan ya menjadi generasi ketiga. Nih, jadi di tahun generasi kedua itu langsung orang berlomba-lomba untuk meregenerasi komputer ya, dan sekarang timbullah generasi komputer yang ketiga di tahun periode yang sama dengan yang kedua ya. Jadi perkembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Oke. Teknologi semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah lengkap dengan sistem operasi. Nah, jadi di generasi ketiga ini sudah ada keyboard dan mouse ya. Sudah ada keyboard dan mouse dan ada sistem operasi yang seperti Windows, sistem operasi itu ya. Jadi kalau zaman dulu itu berarti masih belum menggunakan keyboard dan lain-lain ya. Ini yang generasi kedua ini sama sekali tidak menggunakan keyboard ini. Tuh ya, kayak apa nih? Tombol-tombol apa nih tidak tahu, dan mouse juga masih belum ada sama sekali. Jadi kita tulis di sini, coba kita ketiga. Seperti apa yang ketiga? Nah, ini dia yang ketiga ya, anak-anak ya. Nih, jadi yang di ketiga ini sudah menyerupai, sudah mendekati komputer yang di zaman kita sekarang. Hanya saja ini bentuknya lebih tabung ya. Kalau zaman dulu ya, ini sudah sangat canggih sekali ya. Benar-benar canggih ini zaman dulu. Kalau di zaman sekarang ya kita lihatnya itu jadul ya, sangat tidak relevan sekali untuk zaman sekarang, tidak modis. Ya, nih sudah ada keyboard dan sudah ada mouse ya, tapi gambarnya masih pakai apa ya istilahnya, DDoS apa namanya tuh, DOS namanya, pakai DOS. Oke, lanjut kita oh ya, sebelum itu komputer generasi ketiga itu ini jenisnya tuh ini nih, PDP 8, PDP 11, ICL 2900, IBM 360 dan IBM 370. Yaitu adalah contoh komputer dari generasi ketiga ya. Berarti di zaman ini mungkin Bill Gates
kalian tahu Bill Gates ya, yang punya Windows ya, orang terkaya di dunia ya, termasuk lah ya, termasuk orang terkaya di dunia itu mungkin sekarang ini di zaman ini maksudnya itu sudah mulai mengembangkan Windows sepertinya ya. Oke, kita lanjut. Jadi generasi keempat itu 1971 sampai 2000-an. Nah, di periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan. Nah, proses mikro itu yang seperti sekarang. Ya, prosesor mikro yang kecil yang sekarang kita gunakan. Sehari buah siklo terpadu dimasukkan dalam sebuah silikon chip yang kecil. Proses yang pertama Intel. Nah, Intel 404 chip mulai menjadi otak utama dari sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC, personal komputer ya. Jadi kalau kalian tahu ada guru atau siapapun mengatakan PC itu apa, itu adalah personal komputer. Jadi komputer untuk perorangan ya. Mulai digunakan dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Nah, jadi dengan komputer generasi keempat ini baru internet itu mulai untuk dibangun dan dibuat ya, dan mau diciptakan. Oke ya. Nah, ini adalah contoh komputer dari generasi keempat, itu IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUB 11 dan Apple 2. Nah, sudah ada Apple ya. Kan pasti tidak asing lagi dengan sebutan kata Apple. Adalah contoh komputer generasi keempat. Nah, seperti ini. Untuk lebih jelasnya lagi kita cek di sini generasi keempat. Kita cek. Nah, ini sudah lumayan modern. Ini masih Pentium ya. Ini Bapak ingat sekali kalau generasi keempat ini masih jadul sekali ya. Ini mouse-nya ini masih terlalu masih terlalu modern ya. Sebenarnya tidak seperti ini biasanya. Mouse-nya itu masih mouse jadul ya. Cuman sudah masuk ke sini. Tapi kalau nggak salah dulu layar LCD itu masih jarang sekali. Dan ini sepertinya mengambil gambar yang tahun keberapa nih. Tapi ini tulisan generasi keempat ya. Tapi ini nggak seperti ini generasi keempat. Nah, ini tabungnya seperti ini generasi keempat. Dan juga ketebalan LCD-nya itu yang seperti ini nih, yang sedikit tebal. Dan biasanya generasi keempat itu PC tabung ya. Nah, nih yang seperti ini nih. Aduh, kecil juga ya generasi keempat ya. Pokoknya layarnya tuh bukan LCD yang seperti sekarang ya, tipis-tipis itu enggak. Bukan seperti itu sebenarnya. Nah, jadi lanjut lagi. Nah, sekarang generasi kelima ya. Nah, generasi kelima ini salah nih, kelima nih seharusnya. Kelima. Nah, itu adalah generasi komputer di zaman sekarang. Nah, tuh. Jadi, komputer ini dari mulai awalnya besar seperti yang ada di sini ya, sampai mengecil dan seperti ini ya. Tuh. Jadi perkembangan teknologi itu setiap hari, setiap tahun teman-teman ini ada ya, itu selalu dikembangkan. Kalian jangan mengikuti tentang perkembangan teknologi ya, atau kalian membeli barang dengan alasan perkembangan teknologi, karena kalian tidak akan bisa mengikutinya kalau kalian tidak punya uang. Kalau kalian punya uang pasti bisa. Soalnya seperti ini, kalian beli HP Samsung Galaxy S9, 3 bulan kemudian muncul S10 ya, beli S10, muncul lagi 3 bulan kemudian, bahkan 6 bulan kemudian itu muncul yang S11 dan lain-lain ya. Sama seperti iPhone 11 itu kemarin itu rame-rame banget ya, dan sekarang sudah mau muncul iPhone 12. Luar biasa, dalam kurun waktu tidak sampai 1 tahun tuh. Jadi kalian kalau mau ngikutin teknologi, perkembangan teknologi itu, kalau kalian tidak punya uang mending tidak usah diikuti ya. Dinikmati saja ya perkembangan teknologi, mulai dari seperti ini, dari PC tabung yang gede sampai yang besar. Jadi Bapak tahu, ingat ya kata-kata siapa tuh? Bapak lupa tuh, ada seseorang yang bilang bahwa komputer itu suatu saat nanti kata dia
di zaman ini ya, di zaman dia tuh ngomong di zaman PC-PC itu, komputer-komputer itu masih gede-gede seperti ini ya. Jadi dia bilang di zaman waktu yang tahun 70-an ini, waktu masih komputer masih banyak, masih besar, itu dia bilang suatu saat nanti komputer itu akan berada di rumah dan di meja-meja keluarga ya, meja-meja rumah lah. Ya sontak orang yang di zaman ini itu pasti ketawa. Mana mungkin lah, ya kan? Komputer sebesar ini bisa nanti akan di meja-meja rumah-rumah orang, ya kan? Dan sekarang terbukti, ya. Kalau kalian mau tahu, hard disk zaman dulu, zaman dulu tuh, itu seperti apa besarnya. Ini adalah zaman micro SD ya. Nah, ini adalah hard disk di zaman dulu. Nah, hard disk di zaman dulu tuh, ya. Nah, ini hard disk. Penampakan hard disk zaman old ya, bobotnya 1 ton, kapasitasnya 5 MB, bayangkan. Nih. Nah, ini adalah hard disk. Kalau sekarang itu hard disknya sudah menjadi seperti ini. Kan? Jauh perbedaannya, ukurannya itu dari beratnya 1 ton ya, dan kapasitasnya cuma 5 MB menjadi kecil dan juga bisa 2 terabyte sekarang ya, sangat banyak sekali. Dan juga micro SD, mana micro SD tadi. Nah, ini yang dulu itu tahun 2005 itu yang 128 MB itu sudah banyak sekali, bisa mengisi data mulai dari lagu dan lain-lain, foto ya. Tapi sekarang sudah berkembang pesat menjadi 128 giga ya. Sekecil ini 128 giga ya. Nah, ada lagi kalau zaman sekarang itu, untuk kalau kalian menyimpan atau mengambil data menggunakan flash disk ya. Ini flash disk. Nah, ini flash disk ya. Kalau sekarang mungkin kalian tidak asing ya dengan flash disk untuk kalian menyimpan file-file atau file atau video dan lain-lain. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya disket. Nah, ini disket, dan ukurannya itu cuman 1 MB, 2 MB. Kapasitas untuk menyimpannya 3 MB. Nah, ini ada di komputer di generasi keberapa nih ya? Mana tadi? Yang 2000-an. Nah, nih di generasi keempat. Di generasi keempat itu pasti pakai disket. Ya. Dan kapasitasnya tidak seperti flash disk ya, yang ada 2 GB, 3 GB, ini cuman MB. Jadi zaman dulu itu kecil-kecil ya filenya ya. Jadi kalau sekarang ini sudah besar-besar, itu namanya zamannya sekarang ini zamannya big data, dimana data ini sekarang sudah besar-besar ya. Tidak ada lagi file-file itu yang 1 MB dan lain-lainnya, pasti lebih ya. Apalagi kalau kalian dulu main game ya, 1 giga itu udah besar sekali, 2 giga itu sudah besar sekali, 500 MB itu sudah besar sekali, dan sekarang itu ada yang 100 giga lebih sekarang game ya. Itu menandakan bahwa sekarang ini kita menggunakan namanya big data seperti itu. Baiklah, mungkin sampai di sini aja pelajaran dari perkembangan teknologi komputer. Nah, untuk tugas kalian cari kesimpulan dan hasil pengamatan terhadap perkembangan komputer ini ya. Buat kesimpulannya dan difoto, dikirim ke Telegram Bapak ya, ditulis tangan ya, jangan lupa nama dan kelas ya. Bapak ulangi sekali lagi. Buat kesimpulan hasil pengamatan terhadap perkembangan komputer, tulis tangan, terus difoto dan dikirim ke Bapak. Jangan lupa buat nama dan kelas. Baiklah, itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa untuk di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.